Di video kali ini, saya mau buat kue lapis tepung kanji yang teksturnya sangat lembut dan kenyal. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 1250 ml santan kekentalan sedang. Saya dapat dari 1 butir kelapa tua berukuran besar. Kemudian masukkan 500 gram gula pasir setara dengan 35 sendok makan, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair, 2 helai daun pandan. Lalu kita masak menggunakan api sedang, aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Ini kita masak sampai mendidih. Tujuan santan dimasak supaya nanti kue lapisnya tidak mudah basi ya teman-teman. Setelah santannya mendidih seperti ini, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram tepung kanji setara dengan 50 sendok makan. Tepung kanji bisa diganti dengan tepung tapioka. 100 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 10 sendok makan. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan setengah bagian santan, lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Pastikan santannya sudah dalam keadaan dingin. Setelah tercampur rata, masukkan sisa santan. Lanjut aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini, lalu ambil sedikit adonan sekitar 200 ml. Setelah itu sisihkan sebentar. Nah, untuk sisa adonan bagi menjadi 2 bagian, yang satu bagian sebanyak 800 ml dan yang satu bagian 850 ml. Nah, untuk adonan yang 200 ml, tambahkan sedikit pewarna makanan warna merah cabai, aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu sisihkan sebentar. Nah, untuk adonan yang 800 ml, siapkan setengah sendok teh pemutih makanan, lalu larutkan dengan sedikit adonan. Pemutih makanan ini saya beli di toko bahan kue. Lalu aduk-aduk sampai pemutih makanannya larut. Setelah larut, lalu masukkan ke dalam adonan dengan cara disaring. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Untuk adonan yang 850 ml, tambahkan 1 sendok teh pasta pandan, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan loyang, lalu olesi seluruh permukaan loyang menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata. Lalu masukkan loyang ke dalam kukusan dan air di dalam kukusan sebelumnya sudah benar-benar mendidih. Nah, untuk lapisan pertama kita masukkan adonan pandan sebanyak 150 ml, lalu tutup kukusan. Kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa, tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih, lalu kukus sekitar 10 menit menggunakan api sedang. Setelah 10 menit kita sentuh menggunakan sendok. Apabila tidak ada adonan yang lengket di sendok berarti sudah benar-benar set. Setelah itu masukkan adonan putih sebanyak 100 ml, kukus menggunakan api sedang sekitar 5 menit. Setelah 5 menit ini sudah set, masukkan adonan pandan sebanyak 100 ml. Tujuan lapisan pertama dimasukkan sebanyak 150 ml supaya nanti pada saat kue lapis dikeluarkan dari loyang, bagian bawah kue lapis tidak sobek ya teman-teman. Jadi untuk lapisan seterusnya, putih 100 ml, kemudian pandan 100 ml sampai seterusnya. Ingat, sebelum memasukkan adonan ke dalam kukusan, pastikan adonannya diaduk-aduk dulu supaya tidak ada tepung yang mengendap di dasar adonan. Supaya hasil kue lapisnya cantik, pastikan sebelum memasukkan lapisan berikutnya, lapisan sebelumnya sudah harus benar-benar set ya teman-teman. Pastikan dikukus menggunakan api sedang supaya kue lapisnya tidak bergelombang. Loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18 x 7 cm. Kalau air di dalam kukusan sudah berkurang, bisa menambahkan air mendidih secukupnya.
Nah, untuk lapisan terakhir kita masukkan adonan warna merah. Dan untuk adonan warna merah ini kita kukus sekitar 30 menit tetap menggunakan api sedang. Setelah 30 menit ini kue lapisnya sudah matang. Kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang. Setelah kue lapisnya sudah benar-benar dingin atau suhu ruang, sisir pinggirannya menggunakan spatula secara perlahan supaya bagian samping kue lapis tidak sobek. Setelah itu keluarkan kue lapis dari loyang. Supaya kue lapisnya mudah dikeluarkan dari loyang, pastikan loyangnya diolesi minyak goreng tipis-tipis secara merata dan pastikan kue lapisnya sudah harus benar-benar dingin. Kalau kue lapisnya kita keluarkan masih dalam keadaan hangat, dia akan susah dikeluarkan dari loyang dan hasilnya tidak akan kokoh dan cantik ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai selera. Supaya hasil potongannya cantik, pastikan pisaunya dilapisi dengan plastik wrap atau plastik biasa. Selain dipotong menggunakan pisau, bisa juga kita potong menggunakan scraper ataupun spatula ya teman-teman. Supaya hasil kue lapisnya cantik seperti di video, pastikan sebelum memasukkan lapisan berikutnya, lapisan sebelumnya harus sudah benar-benar set ya teman-teman. Nah, ini dia kue lapis tepung kanjinya sudah jadi. Kue lapis ini buatnya sangat mudah, hasilnya sangat cantik, rasanya dijamin super duper mantul, super duper juara, teksturnya sangat kenyal, lembut, legit, super gurih, manisnya pas. Kue lapis ini awet sampai keesokan harinya ya teman-teman. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.